Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja sensor TPS. Cara kerja sensor TPS pada saat ideal, maka tegangan dikeluarkan sensor TPS yaitu 0,6 hingga 0,9 volt. Dan saat katup throttle terbuka penuh, maka tegangan dikeluarkan 3,5 sampai 4,7 volt. Terminal VC pada gambar ini disebut juga terminal arus yang akan mengirimkan tegangan frekuensi dengan besar 5 volt ke sensor area. Dan terminal VTA1 ini merupakan keluaran dari sensor dengan pertegangan listrik. Besaran voltasenya akan menjadi informasi yang membuka pembukaan katup. Dan terminal E2 yaitu terminal yang terhubung dengan dan disebut juga sebagai massa yang terhubung ke massa ECU. Tujuannya agar proses berjalan dengan lancar. Kabelnya sendiri berwarna hitam. Baiklah, lanjut ke sensor APP. Sensor APP atau sensor accelerator pedal position sensor yang terletak di atas pedal gas berfungsi untuk mendeteksi seberapa besar pedal gas kita injak, dan ECU akan memberitakan seberapa besar katup gas membuka pada throttle body. Cara kerjanya tegangan bolak-balik ke koil transmisi menghasilkan medan magnet yang menginduksi tegangan pada penerima koil. Arus juga diinduksi dalam loop konduktif rotor yang pada mempengaruhi medan magnet dari kumparan penerima. Amplitudo tegangan dihasilkan tergantung pada posisi rotor relatif terhadap penerima kumparan di stator. Ini dikirim dalam unit evaluasi elektronik dan kemudian dikirim ke unit kontrol dalam bentuk tegangan arus. Ini sinyal ini dan merekam ke pulsa yang relevan, misalnya ke aktuator katup throttle. Baiklah, selanjutnya EGR. EGR berfungsi untuk mengurangi emisi dengan mengembalikan gas sisa pembakaran kembali ke intake manifold. Saat mesin sedang idle, EGR valve tertutup dan tidak ada gas buang yang disirkulasikan ke dalam intake manifold. EGR valve akan mulai membuka saat temperatur kerja mesin mulai panas dan mesin bekerja dalam beban berat. Saat beban mesin bertambah berat, maka secara otomatis temperaturnya juga akan beranjak naik. Saat inilah EGR valve akan terbuka dan mensirkulasikan gas buang masuk ke dalam intake manifold. Hal ini akan memberikan efek yang dapat menurunkan temperatur ruang bakar dan mengurangi pembentukan gas NOx selain menggunakan EGR. Hal ini akan memberikan efek yang dapat menurunkan temperatur ruang bakar dan mengurangi pembentukan gas NOx. Selanjutnya IC. Suatu IC terdiri dari 2 terminal input, 1 terminal output, dan 2 terminal power supply. Pin 4 dan 7 pada gambar ialah tegangan negatif dan positif. Dan yang diperlukan agar IC berfungsi diterima dari kedua pin ini, level tegangan antara pin-pin ini dapat berkisar antara 5 sampai 18 volt. Dan pin keluarannya adalah pin 6. Dan untuk inputnya adalah pin 2 dan pin 3. Pin 3 dianggap sebagai input pembalik, sedangkan pin 2 dianggap sebagai input pembalik, sedangkan pin 3 dianggap sebagai pin input non pembalik. Baiklah, selanjutnya termistor PTC dan termistor NTC. Pada resistor NTC, perubahan suhu berbanding terbalik dengan nilai resistansi. Apabila suhu tinggi, maka resistansi yang terbentuk adalah rendah. Sebaliknya, apabila suhu terdeteksi rendah, maka nilai resistansi akan naik. Sedangkan termal PTC yang memiliki grafik linear artinya perubahan suhu berbanding lurus dengan perubahan nilai resistansi. Semakin tinggi temperatur terdeteksi, nilai resistansi pun akan meningkat. Baiklah, selanjutnya sensor IAT.
IAT atau Intake Air Temperature Sensor adalah untuk mendeteksi dan mengukur suhu udara yang akan masuk ke dalam ruang intake. Cara kerja IAT. ECU, Electronic Control Unit, memberikan tegangan volt ke terminal THA. Temperatur hot air. Sensor IAT koneksi tersebut akan masuk ke thermistor dan akan keluar dari terminal E2. Tegangan output yang selanjutnya akan dikirim kembali ke ECU. Tegangan yang masuk sebesar 5 volt melalui terminal THA akan masuk ke thermistor dan keluar ke terminal E2 dengan nilai tegangan yang sudah berubah. Perubahan ini ditentukan oleh nilai-nilai batas pada thermistor dipengaruhi oleh suhu udara yang masuk. Baiklah, selanjutnya sensor ECT. Fungsi dari ECT berfungsi untuk mengukur cairan pendingin atau radiator. Prinsip kerjanya, ECU akan memberikan tegangan referensi atau tegangan awal sebesar 5 volt pada terminal THW. Tegangan awal ini akan menjadi acuan dari tegangan output yang akan dihasilkan pada proses ketika sensor mendeteksi adanya perubahan temperatur cairan pendingin. Sensor ECT yang berupa thermistor akan mendeteksi perubahan suhu dengan cara menaikkan atau menurunkan nilai tahanannya. Jika suhu cairan pendingin tinggi atau naik, maka tahanan akan turun. Sebaliknya, jika suhu cairan pendingin rendah atau turun, maka tahanan akan naik. Perubahan nilai tahanan ini merubah nilai pada sinyal tegangan output yang dihasilkan. Tegangan output akan terus-menerus berubah menyesuaikan dari nilai tahanan yang dihasilkan oleh sensor. Pada saat mobil baru dinyalakan, temperatur cairan pendingin akan rendah sehingga tahanan sensor ECT akan tinggi. Tegangan output yang dihasilkan akan digunakan oleh algoritma ECU sebagai sinyal untuk memerintahkan injektor menyemprotkan bahan bakar lebih lama atau lebih banyak. Pada saat yang bersamaan, ECU juga akan memerintahkan ISC Idle Speed Control untuk menyesuaikan kuantitas udara masuk dan putaran mesin. Setelah mesin mulai panas, temperatur cairan pendingin akan naik sehingga tahanan sensor ECT akan turun. Tegangan output yang dihasilkan pada kondisi ini akan menjadi sinyal sehingga algoritma ECU akan memerintahkan injektor untuk menurunkan durasi penyemprotan sehingga kuantitas bahan bakar akan turun. Pada saat yang bersamaan, algoritma ECU juga akan mengaktifkan kipas pendingin. Koreksi dilakukan oleh ECU ini akan terjadi terus-menerus dan terjadi selama mesin hidup. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.